Jadi kemarin sempat saya buka dan ada beberapa gigi yang tanggal. Nah, halo teman-teman, kembali lagi di channel Irfan Traveler. Kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk rilis salah satu ekor ular yang kemarin saya dapat hibahan, dan itu hibahannya dari teman saya, tapi itu ular hasil rescue, dimana ular itu masuk ke dalam rumah teman saya, dan lalu teman saya menelpon saya. Pada saat itu langsung saya pergi ke rumahnya, langsung saya bawa ke sini, dan hari ini kita akan langsung rilis di tempat yang sudah ditentukan dengan sudah berkoordinasi bersama pihak setempat yang di sana. Saksikan sampai selesai, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan share ke teman-teman. Yuk teman-teman, ikuti terus perjalanan kami kali ini yang rencananya akan melepaskan satu ekor Python reticulatus ukuran kurang lebih 4 meter. Dan jangan di skip-skip videonya karena setiap detiknya ada pesan yang disampaikan dan perlu teman-teman tahu. Nah teman-teman, kita sudah mendekati tempat untuk perilisan ya, dimana tempat ini memang sudah biasa untuk pelepasan hewan-hewan liar, dan saya juga sudah berkoordinasi dengan aktivis massal, yaitu masyarakat sadar lingkungan yang ada di Subang, dan pihak dari tempatnya juga gitu. Nah, ini nggak jauh lagi ya, coba bentar lagi juga kita akan nyampe. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai di tempatnya, tempat untuk perilisan ular, dimana ular sanca kembang ini saya akan rilis untuk pelestarian si ular yang satu ini. Perlu teman-teman tahu di mana ular ini itu kita rilis karena memang ada beberapa faktor. Meskipun ular ini sakit, sebenarnya ini akan menuai pro dan kontra, di mana saya akan merilis ular yang sakit dan tidak dalam keadaan yang sehat. Tapi ya demi kebaikan semua, kita akan rilis ular ini di alam, dan semoga alam yang bisa merawat dengan baik ular ini dan bisa survive. Ular ini sakitnya itu adalah sakit sariawan, dan ular ini bukan hasil dari rescue saya ya, tapi hibahan dari teman saya, hasil rescue yang masuk ke rumah teman saya, dimana ular ini masuk ke dalam rumah pada 3 minggu yang lalu kalau tidak salah, dan waktu itu saya sudah menyuruh untuk langsung dilepaskan, tapi tidak dilepaskan, malah ular ini disimpan dulu di tempatnya, dan pada akhirnya ular ini teman-teman bisa lihat ya, stres dan menabrak kandang, dan pada akhirnya bisa teman-teman lihat juga di mana mulutnya itu terjadi luka dan sariawan. Dan waktu kemarin saya langsung buka mulutnya, ternyata banyak gigi yang tanggal, dan itu diakibatkan terjadi karena si ular sariawan gitu. Nah teman-teman, disinilah di hutan Kota Ranggawulung saya akan melepaskan satu ekor piton besar berukuran kurang lebih 4 meter hasil rescue teman saya yang diberikan kepada saya untuk dilepas liarkan lagi. Satu social distancing. Waalaikumsalam. Bapak ini dengan Irawan dari Subang Adventure channel. Siapa nih? Saya Irfan Ganteng ini ya. Saya Irfan Abdullah dari channel Irfan Traveler. Oh, komunitas juga. Oke. Oke Kak, tadi sudah disampaikan mau melepaskan satwa ya. Ya. Saya belum tahu nih satwa apa. Bisa saya introduce dulu nih, perkenalkan dulu. Buka dulu, Pak. Silakan. Kenalin dulu nih hewan aqua dulu. Oke, jadi teman-teman bisa lihat kan, ini adalah salah satu jenis reptil, di mana reptil ini adalah ular, dan ini adalah ini adalah jenis ular dari golongan atau keluarga Pythonidae, keluarga ular yang biasanya mematikan mangsanya atau membunuh mangsanya dengan cara melilit. Nah, ular ini adalah jenis dari sanca kembang, di mana ular ini asli dari Indonesia dan tersebar di Himalaya atau Indonesia ya. Nah, rencananya ular ini saya akan rilis kembali ke alam karena memang habitat aslinya dari alam, dan kita akan kembalikan lagi ke alam. Oke, kita akan rilis di hutan
Hutan Kota Subang Rangga Uling ini tetap di Subang Adventure Channel, di Uling ke Subang dan channel Irfan Traveler. Yuk teman-teman, kita langsung saja menuju tempat perilisannya. Dan tepatnya itu lebih masuk ke dalam lagi agar si ular tidak masuk ke jalan ataupun masuk ke pemukiman warga. Dan di sana terdapat juga air yang mengalir dan bisa dijadikan tempat minum bagi si ular ataupun piton ini. Oke teman-teman Subang Adventure Channel, Uling ke Subang, kita akan melepaskan ularnya. Sebelumnya Kang Irfan bisa menjelaskan nih, atau misalkan ada beberapa himbauan buat masyarakat tentang edukasi lah, bagaimana bahaya ataupun manfaat dari ular ini. Oke, untuk manfaatnya dulu ya. Ya. Untuk manfaat ular ini di kelangsungan di alam ya, ini bisa menjaga ekosistem alam, di mana ular ini memang asli pemangsa dari mamalia-mamalia seperti tikus dan hewan-hewan yang lain. Nah, dimana ketika memang ular ini habis di alam, otomatis tikus yang ada di alam itu akan banyak sekali gitu, banyak sekali, dan akan merusak petani dan juga ya bisa masuk ke pekarangan rumah juga dan berbagai macam lainnya. Dan bahayanya untuk manusia, ular ini kalau misalkan bertemu dengan manusia atau konflik langsung dengan manusia, ini sangat bahaya karena ular ini kalau misalkan ukurannya besar seperti ini sudah bisa memakan manusia dengan ukuran lebih kecil gitu, atau anak kecil. Teman-teman perlu diketahui bahwa ular itu tidak akan pernah menyerang manusia jika tidak diganggu terlebih dahulu gitu. Nah gitu teman-teman. Jadi lebih defense ya? Iya, lebih defense. Ular itu sebenarnya defense gitu. Coba teman-teman kalau misalkan ini ya ketemu ular gitu, jangan diganggu aja, pasti teman-teman nggak akan sampai diserang gitu. Kecuali kalau teman-teman nginjak duluan ya. Betul. Pada saya mereka nggak aktif ya. Iya, mereka lebih cenderung menghindar dari manusia sebenarnya gitu, bukan malah mendekati. Oke, satu pertanyaan terakhir. Bagaimana nih kalau misalkan buat teman-teman yang di rumah atau dimanapun, bila menemukan atau bertemu atau menemukan di rumah atau di kos-kosan atau dimanapun ya, di area-area yang tidak semestinya, tidak menemukan ular semacam ini atau ular kobra, apa yang harus dilakukan? Oke, yang satu, kita harus tahu dulu ya, harus mengenali dulu ular. Yang pasti jika teman-teman memang tidak berani untuk menangkap ular atau tidak berani dengan ular, sebaiknya jangan ditangkap ya. Sebaiknya cari orang yang memang bisa gitu menangkap ular gitu. Tapi jika kita sendiri tidak bisa menangkap ular, sebaiknya jangan, karena memang sangat berbahaya. Ini adalah hewan buas. Nah, jika yang berbisa itu sebaiknya memakai hook. Nah, teman-teman ini bisa lihat ya. Ini adalah hook, dimana ini adalah alat untuk membantu kita untuk menangkap ular. Ini adalah safety tools. Biasanya ya, kalau misalkan tidak ada, bisa kita dari kayu ataupun dari tongkat-tongkat yang ada di alam. Jangan sampai kontak langsung. Iya, jangan sampai free handle. Itu sangat tidak dianjurkan untuk free handle gitu. Nah, ini adalah jenis ular yang tidak berbisa. Nah, biasanya kalau misalkan ular ini menyerang kita, pasti akan melilit dan menggigit gitu. Nah, bahayanya ya dalam gigitannya kalau ular ini. Beda dengan ular yang berbisa gitu, Kang. Oke teman-teman ya, tadi sudah didengarkan ya penjelasan dari Kang Irfan ya tentang bagaimana kalau kita ketemu ular, kan kita cuma wah bagaimana, karena ada yang berani sok sain tewak cekuk kan. Nah ini sudah disampaikan, kalau memang tidak punya kemampuan, kapasitas atau skill di bidang itu, jangan ambil risiko, mendingan cari orang yang memang punya. Kalau enggak ya cari aman, jangan juga pengen main tewak pakai tangan ya. Artinya jangan mencoba-coba lah kalau memang kalau kita tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya. Ya, bahaya ya. Iya, sangat berbahaya. Oke teman-teman, kita lanjut aja melepaskannya nih, biar dia bersatu dengan alam ya. Kita untuk bukti ya teman-teman gitu, biar tahu bahwa ular ini memang sebenarnya nggak sehat gitu, belum sehat untuk dilepas liarkan. Tapi ya saya berharap alam yang bisa menyembuhkannya gitu nih. Kalau teman-teman bisa lihat ya, si giginya itu banyak yang tanggal nih. Oke, tuh. Jadi kemarin sempat saya buka dan ada beberapa gigi yang tanggal. Nah,
ini. Dia sakit ya? Iya, sakit sariawan. Sebenarnya ini sariawan-sariawannya udah sariawan parah ya, berat gitu. Perlu pengobatan, tapi ya semoga alam yang bisa menyembuhkannya gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa ular ini itu tidak memiliki taring bisa, karena memang tidak berbisa. Tapi jenis giginya itu adalah gigi Aglipa, Kang. Apa tuh gigi Aglipa? Gigi Aglipa itu adalah gigi yang berderet, seperti gergaji. Oh, gergaji. Ya, di mana piton itu memiliki gigi Aglipa yang lebih dari 150 gigi. Jadi kalau misalkan memang tergigit dengan ular ini, ya otomatis kita kalau misalkan tergigit sulit dilepas yang pasti itu, dan akan sobek Ke bawah. ya. Makanya ya teman-teman kalau misalkan ketemu di alam, hindari aja ini kalau misalkan tidak berani. Tapi jika untuk mau merescue, ya gunakanlah alat yang safety gitu. Dimana ular ini bisa minum nantinya dan bisa Pakannya merendah. tersedia di sini. Pakannya tersedia sangat banyak. Si betah tuh. Nampak secercah harapan dan kegembiraan yang terpancar dari piton reticulatus ini. Sekian lama tidak bisa menghirup udara yang segar dan terkurung di kandang beberapa minggu, dan pada akhirnya hari ini tepat dia dilepaskan kembali ke habitatnya, dan harap kami tidak kembali lagi ke pemukiman warga agar tidak terjadi konflik antara ular juga manusia, dan semoga tetap lestari dan bisa berkembang biak. Saya Irfan Abdullah, salam lestari teman-teman.